لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah di malam ke-28 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, berkah dan ridhonya, sehingga insya Allah kita bisa melewatkan bulan suci Ramadan ini, dan bahkan setelah itu Allah memberikan kesempatan kepada kita dan justru menambahkan nikmatnya, sehingga kita bisa melalui hari-hari kita dengan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan dari segala larangan-larangannya. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan kita pada subuh hari ini tentang iradah, kehendak dan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang ingin saya sampaikan. Jadi selama ini orientasi kita di bulan suci Ramadan yang kita selalu inginkan dan kejar adalah memburu Lailatul Qadri. Dan itu tidak ada salahnya. Kenapa demikian? Karena di dalam pengetahuan yang kita ketahui bahwa jika kita mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Betul. Tapi sebenarnya ini kan adalah rahasia. Yang mana rahasia itu kita tidak tahu. Apakah sudah lewat atau mungkin belum, karena Ramadan belum selesai. Ya, dan bahkan menurut ulama kita dari hadis bahwa Lailatul Qadri itu turun di malam ganjil. Nah, masih ada satu malam ganjil, yaitu malam ke-29. Itu pun misalnya ketika lewat, kita masih penasaran apakah kita dapat atau tidak. Sebenarnya sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita rasakan atau tidak, itu Lailatul Qadri setiap tahun pasti turun. Pasti turun. Makanya karena dia berbentuk rahasia, jangan kita pernah kendor untuk meningkatkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Makanya kita harus jaga malam-malam terakhir ini. Yang kedua, ada yang ingin saya sampaikan. Lailatul Qadri itu adalah makhluk al-mawjud, kalau kita istilah dalam ilmu tauhid, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang diadakan. Kalau itu adalah makhluk, berarti manusia sebenarnya lebih mulia daripada makhluk yang ada dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka itu adalah makhluk, sama dengan kita, sesuatu yang diadakan. Nah, yang perlu kita kejar, yang perlu kita jadikan prinsip dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mengejar kepada Khaliknya, kepada penciptanya. Ya. Yang perlu kita kejar, yang perlu kita camkan, yang perlu kita tanamkan di dalam benak kita, di dalam hati kita, di dalam batin kita adalah penciptanya itu Lailatul Qadri dan penciptanya itu surga dan neraka. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Bahwa kalau yang seperti ini memang itu adalah rahasianya Allah, tapi sudah nampak, sudah kelihatan di dalam Al-Quran. Ya, kita baca dalam doa iftitah, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya hidupku dan matiku, Qul inna solati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu adalah miliknya Allah. Itulah yang kita kejar. Jadi kalau memang Lailatul Qadri itu misteri bagi kita, ya, Allahnya yang kita kejar. Ya. Nah, salah satu caranya bagaimana kita mengejar untuk mendapatkan Allah, itulah setiap kita biasanya sebelum mengerjakan sholat kita baca, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang menjadi tujuanku, wa ridhoka matlubi, dan keridhaanmu lah yang kami tuntut. Nah, ketika ini yang kita pegang, insya Allah Lailatul Qadri itu kecil, surga dan neraka itu tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kita sudah bersama dengan Allah, semuanya kita bisa dapatkan. Nah, itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini kita akan membahas tentang sifat Allah, yaitu al-iradah. Ya. Iradah ini adalah Allah Maha berkehendak. Makhluknya pun, kita pun punya kehendak, punya keinginan. Ya, itulah pada pembahasan yang lalu saya sudah memberikan penjelasan bagaimana caranya supaya apa yang kita kehendaki dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta kepadanya taufik, keseragaman, kesesuaian apa yang kita inginkan dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kehendak, kehendaknya Allah tidak mempunyai tujuan. Dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa berubah dengan kehendaknya sendiri yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkehendak, tidak ada sesuatu pun bisa mempengaruhi karena tujuannya, atau ada yang mendesaknya. Beda dengan kita, kadang ada kehendak tapi kehendak itu masih bisa ada yang mempengaruhi. Jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk sendiri, ya, seorang suami ada kehendaknya, kalau istri menghendaki yang lain, siapa yang kita ikuti? Daripada masuk sakit acir ini, sehingga kehendak kita berubah. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita makhluknya itu adalah rahasia yang kadang, ya, ada yang kita kehendaki tapi belum tentu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita kecewa. Wah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidakkah dia tahu kalau saya menginginkan seperti ini? Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki sesuatu, dia akan tahu kalau saya mengikuti kehendaknya maka dia akan rusak. Masulangi rufatana rekuat ceri pengolorenna. Makanya kita sebagai seorang hamba harus ki husnuzon mapadece kafang lori Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperbaiki perkiraan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita bersuuzon, janganlah kita makjakafang, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah tidak lakukan sesuai dengan apa yang saya kehendaki? Karena Allah tahu kalau Anda melangkah, Anda akan hancur. Kalau Anda mundur atau diam di tempat, maka insya Allah Anda akan aman. Nah, itulah yang kadang kenapa manusia ketika selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, si mata madece kafang lori pong Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah
hatinya akan tenang, hidupnya tidak akan sengsara. Kenapa? Karena selalu dia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan yang membuat kita umat manusia sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecewa. Ya. Tapi Allah mengatakan, biarlah kamu kecewa untuk dirimu sendiri. Ya. Biarlah kamu. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya telah atur di muka bumi ini. Jangankan itu. Waktu Nabi Adam alaihi salam akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh dikata pada saat itu makhluk-makhluk yang dekat yang telah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia protes. Kenapa protes? Karena ada rasa kekecewaan, ada rasa zuuzannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah itu malaikat? Siapakah itu iblis? Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, menciptakan manusia, Allah mengumumkan kepada makhluknya yang ada pada saat itu. Apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah. Ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat memprotes. Atajalu fiha mayuf, apakah kamu ya Allah akan menciptakan di muka bumi ini tumpah darah, ya. Ya. Permusuhan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Sedangkan kami ini sudah mensucikanmu dan membersihkanmu ya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, kamu tidak tahu apa yang saya tahu. Kamu tidak tahu apa yang saya inginkan. Kamu tidak tahu apa yang saya rencanakan. Tapi sayalah yang lebih tahu daripada kamu. Ya. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita diciptakan, ya, itu sudah terjadi perdebatan. Sehingga daripada hasil perdebatan itu, iblis terjerumus. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu. Nah, itulah makanya sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena Allah telah melakukan perdebatan dan tetap dengan keinginannya kita diciptakanlah umat manusia di muka bumi itu. Akhirnya kita harus menjaga daripada ketika Allah membela kita. Bagaimana? Itulah tadi. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Itu ji. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita melaksanakan salat, pada saat kita mengadakan pengajian, Allah Subhanahu wa ta'ala di langit itu sangat bangga. Ya. Kita membanggakan Allah di depan para malaikatnya, para makhluknya yang lain. Dia mengatakan, coba lihat, ini a'lamu ma la ta'lam. Inilah, coba perhatikan manusia yang telah saya ciptakan, yang mana kau katakan bahwa akan mereka saling membunuh, mereka saling bertengkar, mereka saling menggencet dan lain-lain sebagainya. Itu dibawa. Coba lihat. Ketika diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka sudah bergegas-gegas untuk datang melaksanakan sholat. Kapan dan dimanapun ia berada, sementara nyenyak tidurnya, mendengarkan namaku disebut, karena ingin melihat, memperlihatkan pengabdiannya sebagai seorang hamba, dia tinggalkan kenyenyakan tidurnya, dia meninggalkan segala-galanya untuk apa? Mengingat saya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, iradatullah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita senantiasa menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan bangga kepada kita dengan kehendaknya. Dan dengan demikian, maka itulah disebutkan di dalam hadis, apabila kamu mampu menjalankan perintahku dan menjauhi larangan-laranganku, maka penglihatanmu bukan lagi penglihatan yang kamu pakai, pendengaranmu bukan lagi pendengaranmu yang kamu pakai, tapi penglihatan dan pendengaranmu adalah penglihatanku dan pendengaranku. Ya. Jadi nareko engkau tahu turusi perintah Allah Ta'ala,
niniri fa pesangkana maka itu fakita nannya faring kalingana tenanya fakita biasa tenanya faring kalinga biasa tapi fakita nannya faring kalingana natupong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah sehingga sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu konsisten menjaga daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya biasanya diberikan barakah. Biasanya diberikan kepadanya keistimewaan-keistimewaan. Dia mampu memaksimalkan firasat yang ada di dalam dirinya. Mampu mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Mampu mendeteksi kalau saya akan seperti ini akan menjadi seperti ini. Kalau saya seperti ini kenapa? Karena memang sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengikuti iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah taufik. Ya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Ya. Ia rupanya Allah taala kehendaknya Allah apapun yang dia inginkan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Ya, itulah tadi saya katakan bahwa kalau kita ini al-maujud, kita ini adalah makhluk, kehendak kita masih bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ya. Kita ini tidak mempunyai kebebasan untuk berkehendak. Itulah saya tadi katakan, mungkin kita seorang suami melakukan sesuatu, istri kita mengatakan tidak, anak kita mengatakan tidak. Apalagi kalau kita bekerja di satu instansi, di satu perusahaan, apa atasan kita mengatakan begini, kita mau begitu, siapa yang kita ikuti? Kenapa? Karena memang kehendak kita punya keterbatasan, ada yang mengaturnya, ada yang mempengaruhinya. Ya. Bahkan di dalam diri kita ini ada namanya hawa nafsu. Ya, itulah kalau kita lihat kenapa orang yang melewati bulan suci Ramadan mampu menundukkan hawa nafsunya dengan berpuasa sebaik-baiknya dengan makna hakikat daripada puasa itu, kemudian di waktu malam mereka konsisten mengerjakan salat-salat sunat, dan bahkan bukan saja salat sunat yang mereka lakukan di masjid dengan salat tarawih dan witir, dan menambah salat-salat sunat di rumahnya di waktu malam, karena mereka mampu mengikuti, mempergunakan akal dan hatinya untuk mengikuti kehendaknya, tapi tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya. Itulah orang yang merdeka, itulah orang yang meraih daripada keberkahan dan kemenangan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Kita kan tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini setan kan dipenjara, setan kan dibelenggu. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di bulan suci Ramadan itu, sudah tidak ada lagi intervensi dari luar, tapi itulah intervensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Itulah sehingga Nabi mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi setelah perang Badar, perang yang paling besar yang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu, Nabi ketika kembali, Nabi mengatakan, kita kembali dari perang kecil akan menuju kepada perang yang besar. Nabi sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah ini perang yang paling besar yang kita rasakan selama ini? Nabi mengatakan itu masih kecil, karena musuh atau jihad yang paling kita harus lawan adalah hawa nafsu kita. Nah, jadi orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, berarti apa yang ia lakukan mengikuti kehendak hawa nafsunya, bukan mengikuti kehendak akal dan hatinya. Ya, itulah sehingga orang yang mampu betul-betul menjaga bulan suci Ramadan ini, mereka dianggap adalah orang yang menang daripada perangnya, karena dia mampu mengalahkan hawa nafsunya, sehingga apapun yang dia inginkan, dia menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian kehendaknya Allah tidak terbatas, ya. Apapun yang dia inginkan, itulah yang terjadi. Kalau Tuhan mengatakan hari ini kau kiamat, kiamat. Tapi kalau Tuhan mengatakan masih panjang ini perjalanan dunia, masih panjang, karena tidak punya. Allah Subhanahu wa taala betul-betul itulah disebutkan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu
kun fayakun. Apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup dia mengucapkan kun fayakun, maka jadilah. Nah, inilah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia punya kehendak, mempunyai keterbatasan. Mungkin dipengaruhi oleh waktu, mungkin dipengaruhi oleh tempat. Ini yang kadang mempengaruhi kita untuk melakukan kehendak-kehendak kita. Ya, kita ingin melakukan sesuatu. Ya, kita punya keterbatasan. Keterbatasannya di mana? Kita berbicara waktu misalnya, itulah umur. Dulu kehendak kita ketika kita masih muda, apapun itu, kita tidak mengatakan itu laut kita seberangi dengan berenang, kalau gunung kita daki. Tidak ada yang namanya apa istilahnya penghalang, karena kita punya kekuatan. Tapi sekarang yang sudah berumur 50-60 tahun, banyak mega pengeluaran na dega fakulena. Apa jadinya? Cai. Ya. Apa jadinya cai? Kita mau ini, kita mau itu, kita perintahkan seperti tidak ada yang mau bergerak karena orang masing-masing punya aktivitas. Sehingga apa yang terjadi, kita marah. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Ya, tidak, Tuhan tidak mempunyai keterbatasan. Ya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Tuhan juga bisa melakukan tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Kalau ada yang dikehendaki, langsung dia kerjakan. Tapi kalau kita, karena keterbatasan kehendak kita, bantu Kak dulu. Karena kita kan manusia punya keterbatasan. Nah, karena keterbatasan itu, sehingga kita membutuhkan orang lain. Itulah sehingga karena kita merasakan keterbatasan itu, jagaiwi asisumpunge lolomo. Jagalah hubungan silaturahim itu. Karena yetia sengeru fatau silalu tasirafi. Ada sesuatu yang kita mampu kerjakan, tapi tidak mampu dikerjakan oleh orang lain. Ada yang mampu dikerjakan orang lain, kita tidak mampu kerjakan. Tetapi ketika kita sudah bersama-sama, maka pekerjaan itu menjadi ringan. Karena kenapa? Karena adanya kebersamaan. Inilah bahasa kebersamaan itu, itulah silaturahim, itulah bahasanya agama. Sehingga keinginan kita, keinginan orang lain bisa sama-sama, bisa terrealisasi, bekerja sama. Ini artinya bahwa kita manusia punya keterbatasan. Allah mungkin mencegah kehendaknya dengan kehendaknya yang lain. Karena kehendaknya Allah adalah berbentuk rahasia yang kita tidak tahu apa yang dikehendaki. Jangankan kepada alam ini, kepada diri sendiri juga kita tidak tahu. Deni reseng maka da eloki jetnaga Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, karena kita tidak tahu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan. Ya, jalan bisa saja berarti bukan bahwa yang berarti jalan yang kita lewati seperti itu, tidak. Petunjuk apapun bagaimana memudahkan pekerjaan, ya itu adalah bahagian daripada jalan. Bagaimana kita mengakali satu pekerjaan, itu adalah bahagian. Itulah yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang selalu kita minta di waktu subuh. Allahumma hdini fiman hadait. Berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah kamu berikan petunjuk kepadanya. Ya, kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah tadi, kehendak kita adalah sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ketika kita melakukan kehendak itu hasilnya. Apakah ini akan menjadi baik kepada kita atau buruk, kita tidak tahu. Karena itu adalah rahasia, karena dia berbentuk rahasia, sandarkanlah diri kita kepada rahasia itu, kepada yang maha merahasiakan. Siapakah itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada kehendak yang ingin kita lakukan, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya ada keinginan-keinginan yang kita ingin lakukan, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baiknya itu kita langsung minta kepada Allah. Ya, kita mengadakan pengantin musim hujan, jangan mungkin kemana-mana, langsung saja kita melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Ya, namanya salat sunat hajat. Salat sunat ada sesuatu yang kita inginkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan salat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita takbir.
ya, kemudian setelah itu kerjakan salat seperti biasa. Setelah beri salam, mintalah kepada Allah, apa hajatmu, apa keinginanmu, mintalah kepada Allah. Ya Allah, kasih naponge elo kama pak boting narekum faturungi bosiye seku kampoku maka weddingi kasih na tak ganggu acaraku aga nari muakwana naro fanomi bosiye. Saya tidak mengatakan aja tafanoi bosiye, tapi aja nih olok kue falete kontrolenge, ya, falete kontrolenge, pindahkan ke tempat yang lain, ya, karena hujan itu pasti turun, cuma masalahnya tempatnya di mana. Nah, supaya keinginan kita yang ingin kita lakukan, hajat yang ingin kita lakukan ini tidak terganggu dengan itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mungkin nanti insya Allah pembahasan yang lain. Ini baru kita masuk ke 8, masih ada 12 sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita bahas, dan mudah-mudahan di waktu-waktu yang lain bisa kita sempurnakan. Ya, ini mungkin sampai silakan ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Apakah itu berarti kun fayakun itu cuma detik terjadi? Begitu dia bilang kun fayakun akan jadi. Ya. Nah, ini pertama dulu, Allah tidak terikat waktu dan tempat. Yang terikat waktu dan tempat itu adalah makhluk, termasuk kita manusia. Nah, karena adanya keterikatan waktu, makanya ada namanya detik, ada namanya menit, ada namanya jam, ada namanya hari, ada namanya malam, 24 malam, minggu, bulan, tahun. Semuanya ini keterikatannya dengan al-mawjud, dengan kita yang diadakan. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana dengan al-wujud? Bagaimana dengan Allah? Apakah dia punya keterikatan waktu dan tempat? Tidak. Tidak ada ikatannya Allah dengan waktu. Makanya kita tidak bisa mengatakan ketika kun, perhitungan kita manusia antara kalau kita lihat penafsiran pengertian daripada kun itu fayakun, ketika Allah menginginkan sesuatu hanya bisa terjadi antara huruf K dan Nun. Kun iya ronareko engkan terpahaman nama basogi itu, karena lebih enak aku rasa kalau paham ya. Ya. Jadi begini, iya ro fong Allah taala nareko engkan velo iya ro de gagal sepersekian detik. Karena coba lihat kef dan nun di huruf kun itu kan kef mesti bawa 2 huruf kef dan huruf nun. Antar huruf kef dan nun ini berapa kira-kira persen detik? Tidak cukup, masih ada kepecahannya detik. Apa pecahannya detik? Kalau memang masih ada, dibawanya lagi detik. Itulah fayakun, penjelasan maka jadi. Itu perhitungan manusia. Tapi bagaimana dengan Allah? Disebutkan di dalam Al-Quran antara kef dan nun ini, ya, khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Nah, hitungan manusia lagi 6 hari. Fi kulli yawmin alfu sanah. Dalam hitungan 1 hari itu 1000 tahun. Jadi penciptaan langit dan bumi ini, kalau kita melihat dasarnya ayat, itu diciptakan selama 6000 tahun. Mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, sampai hari Jumat. Jadi mulai dikerjakan mulai Ahad, Jumat baru selesai. Nah, per hari ini hitungannya 1000 tahun. Jadi kalau 6 hari berarti langit dan bumi ini fi sittati ayamin, yang mana miqdaruhu alfasana, fi yawmin kana miqdaruhu alfasana, dalam sehari hitungannya adalah 1000 tahun, berarti penciptaan langit dan bumi itu selama 6000 tahun. Itu hitungan manusia. Tapi bagi hitungan Allah cuma antara kaf dan nun. Bahkan di ayat yang lain mengatakan bahwa fi yawmin miqdaruhu
Itu sehari itu panjangnya 1500 tahun. Ada di dalam ayat yang lain. Hamsina alfasana. Hamsina itu 50.000 tahun. Jadi kalau 50.000 tahun itu dikali 6 berapa? 300.000 tahun diciptakan langit dan bumi. Tapi bagi Allah hanya antara kaf dan nun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Itulah makanya pernah saya katakan bahwa kita manusia ini tidak bisa mempergunakan berat la ilaha illallah kun. Karena ini panjang. Kalau Allah mau menjadikan perhitungan itu nadena aja itu baca-bacamu, bukan talna pulau sebuah atau terlalu pulau bisa apa? Dia nanti 300 tahun baru bisa terjadi. Inilah perlunya kita memahami dengan betul, ya, bahasa-bahasa Al-Qur'an, karena itu bahasanya Allah. Jangan kita ya ambil dasar di situ. Allah Allah kan wujud, kita cuma al-mawjud. Anu ifakeun kami. Ya, kita ini adalah yang diadakan. Jadi seperti itu barangkali. Ya, jadi antara kun dan fayakun itu hitungan kita itu panjang, tapi hitungan Allah itu tidak ada batasnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu dan tempat. Ya, ada yang ya, silakan. Sekira tadi Pak Halim mau bertanya karena angkat tangan ternyata di depannya. Ya. Waalaikumsalam. Sikede. Begini, kalau katakan tadi itu adalah penciptaan manusia, hanya satu yang tidak sujud kepada Adam, iblis, setan. Nah sekarang kalau misalnya Nabi Adam ini turun ke bumi oleh karena satu kesalahan, satu apalagi bisikan dari setan. Kalau ini baru pada mulanya ya, setan itu adalah hijrahnya Adam gara-gara setan. Adam ke dunia ini muncullah bergabung macam-macam kegiatan. Ada dokter, ada Pak Mahmud, ada saya. Nah sekarang Ya. Jadi begini, seperti lampu yang kita anukan ini adalah hasil ciptaan dari orang-orang yang non-muslim. Tapi kita manfaatkan lampu ini, Alfa Edison. Kita manfaatkan lampu ini. Ada penerangan, ada seterusnya. Dan untuk balasnya terhadap ini, bagaimana tentang ini? Apakah dia mendapat ilmu juga? Pahala. Amal juga dari Allah bagaimana tentang hal ini? Juga setan bagaimana? Sekalipun setan itu adalah sudah dikutuk sama Allah, tapi gara-gara setan ada di sini, ada Mahmud, ada saya. Oh, bagus. Ini kritik, betul. Oke, terima kasih. Jadi saya dapat pertanyaan. Bagaimana orang yang menciptakan lampu dan bagaimana setan, apakah dapat pahala sehingga manusia dibuang atau dihijrahkan dari surga masuk ke bumi? Itu pertanyaan Tato. Dia dapat pahala, tetap dapat pahala. Barang siapa yang memperlihatkan orang suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala kepada orang yang mengikutinya sampai hari akhirat. Dia akan, Thomas Alva Edison kan yang menciptakan, dia mendapat pahala. Cuma masalahnya ketika di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak, apakah dia akan mendapatkan itu atau tidak? Artinya begini, dia akan mendapatkan, Anda punya mobil dengan segala fasilitas Mercedes, tapi Anda tidak punya kunci. Dia kuncinya otoy. Bisa jalan atau tidak? Tidak bisa. Kalau tak rentangan, apalagi mobil Mercy ini, ya, mobil Versi yang Matic, tuh pasti tak kancing. Nah, kalaupun mengatakan didorong, berarti masih ada usaha.
di hari kemudian itu tidak ada usaha. Yang ada tinggal menerima apakah kebaikan atau pahala kebaikan atau pahala keburukan. Tidak ada usaha pada saat itu. Jadi Anda lihat mobilnya tapi tidak bisa dipakai. Jadi yang menciptakan listrik ini nanti, wih, ternyata banyak sekali pahala yang kudapat. Makanya, wah, sayangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mudah-mudahan Thomas Alva Edison ini belum pernah mendengarkan ajaran agama Islam, belum mengetahui yang namanya Islam, ya, sehingga nanti bisa dapat dispensasi. Karena kamu belum pernah mendengarkan ceramah, ya, karena kamu belum pernah mendengarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, oke, tidak apa-apa. Kau dapat itu, ambil Karena banyaknya orang pergi sholat, ya, pergi mengaji, pergi melakukan kebaikan-kebaikan karena hasil usahamu. Oke lah, ambil karena memang kau tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia, Allah tidak akan memberikan beban kepada kita yang kita tidak sanggupi. Artinya apa? Termasuk diantaranya itu tadi, bahwa Thomas Alva Edison tidak pernah mendengarkan ajakan untuk masuk Islam, tidak pernah mendengarkan istilahnya dakwah, makanya dikasih dispensasi, oke, masuk ke surga. Dan itu barangkali yang kedua lebih bagus. Kenapa? Karena kita bersama-sama dengan Thomas Alva Edison bersama dalam surga, dan mudah-mudahan di situ ilmunya bisa lagi tambah mempercantik surganya. Ya, artinya apa? Bahwa kita harus senantiasa berhusnuzon, ya, berbaik sangka. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana dengan iblis? Apakah karena jasanya itu sehingga kita manusia turun di muka bumi ini? Justru saya mau balik logika saya. Seandainya bukan iblis, nah di surga kita tinggal. Itu seandainya saya mempergunakan logika. Ya, artinya logika terbalik. Kalau kita menyebabkan, nah kenapa ku godai? Nah seandainya bukan kamu yang goda nenekku, nah tidak aku tinggalkan surga. Kan lebih enak toh? Di surga tidak ada midi kerja, makan tidur mungkin saja. Tidak ada namanya lampu, tidak ada yang tidak menunggu kenapa ini tidak mengaji. Sementara mau azan orang mak rusak sistem. Mati jam berapa ini? Saya tadi malam termasuk nanti jam 6:10 baru berbuka. Karena ketergantungan. Ini semua gara-gara iblis ini. Bagaimana saya mengatakan masuk ke surga bersama dengan iblis? Nana patulu-tuluika. Bisa saja iblis yang matikan lampu tadi yang rusak sistem dan tidak bisa mengaji. Ternyata subuhnya bagus ya toh? Nah, jadi itulah kenapa iblis dihukum, ya, dan dijadikan sebagai musuh, karena dialah yang menyebabkan kita sehingga kita turun di muka bumi ini. Ya, karena sekiranya memang bukan iblis, maka kita akan tinggal di surga. Tapi sekiranya memang, kembali lagi, sekiranya memang Nabi Adam masih ada di surga, saya tidak tahu apakah kita dilahirkan atau tidak. Itu karena seandainya bukan iblis, nah tidak ketemu dengan dengunjung. Tapi karena adanya iblis yang menggoda Adam, sehingga Adam diturunkan ke bumi dengan Hawa. Itulah saling mencari, karena kerinduannya ini milah berhubungan lahir anak cucu Adam, termasuk kita. Ya, jadi ya kalau kita berhususan ada baiknya, kalau kita bersuudzon, tapi kalau dengan setan jangan kita berhusnuzon saja, suudzon mungkin terus. Tidak ada baiknya kita berteman dengan setan. Ya, ini barangkali yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك